Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya baru pulang dari kantor ya. Jadi untuk mengirim beberapa produk ke daerah Kalimantan. Ini tadi saya sempat dikagetkan ada beberapa telepon. Mungkin masuk entah dari YouTube saya atau langsung dari TikTok. Beliau bertanya, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Beliau bertanya, Kang Doni, apakah ini MLM? Betul sekali, alhamdulillah kami MLM. Nah, tapi ketika saya tanya, Ibu tahu definisi MLM itu apa? Beliau menjawab, ya bisnisnya harus cari-cari orang. Gitu. Tujuan Ibu menelpon saya untuk apa? Saya ingin terbebas dari hutang riba. Saya juga ingin menunjukkan bahwa saya ini siap. Ya, itu yang pertama. Terus yang dibuat ininya ketika saya tanya, Ibu jualannya apakah berdagang, punya usaha lain atau berdagang atau apakah? Ya, saya penjual nasi. Masya Allah, tabarakallah, siap. Masya Allah ya, seorang ibu luar biasa berjualan nasi. Saya cuma tanya lagi tadi ke ibunya, mohon maaf Bu, Ibu yang beli nasi itu apakah orang atau apakah ada, mohon maaf saya ini ya, apakah monyet yang membeli ke Ibu? Ya, si ibu tersebut menjawab, ya Kang Doni, masa monyet, dah nggak ada monyet beli nasi saya, katanya gitu. Yang ada kalau orang bawa monyet kayak tukang doger, iya sering ada cina gitu yang membeli nasi saya. Nah berarti ibu juga termasuk MLM. Nah berarti mohon maaf, di sini ibunya ini belum paham MLM itu apa, tapi saya tidak menyalahkan ibunya karena memang dari penyampaian dari beberapa rekan, apalagi dari setiap pertemuan itu ya, yang saya paham di Indonesia ini memang sangatlah banyak MLM ini gitu ya, bahkan hampir 150 lebih perusahaan yang sejenis. Tapi saya balikin lagi dulu, karena yang saya pahami di bisnis PTBS ini gitu ya, yang pertama kita sudah menyabet award, jadi percepatan mitra tercepat, terbanyak, tercepat ya, gitu ya. Padahal baru 3 tahun setengah ini, berjalan 4 tahun. Terus yang kedua kita menyabet award juga MLM terbaik gitu ya, Masya Allah. Bahkan bisnis kita, marketing kita sudah diakui halal sistem ya oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi berkarakter syariah karena saling membantu dan tidak ada yang diberatkan gitu ya. Nah terus banyak yang sudah kita sabet perusahaan kita dari segi apapun. Alhamdulillah, bahkan kita diakui dari Dewan Syariah Nasional untuk sistem marketingnya. Nah jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya tadi ke saya, Ibu khususnya ya mungkin ya, karena yang sebelumnya cuma nge-WhatsApp aja tapi nggak ada kabar lagi. Nah, jadi kita bedah sedikit ya pemikiran kita di sini. Mohon maaf karena saya memang orangnya jarang mau berdebat ya, apalagi untuk mendebatkan bisnis syariah based corporation ini. Yang ada bisnis based syariah corporation ini harus kita jalankan kalau ibunya atau saya itu ya pengen sukses secepatnya, karena yang paling luar biasa usaha apapun itu adalah yang dijalankan, bukan didebatkan ya. Itu cuman kita saat ini kita buka dulu sedikit tentang masalah yang tadi. Ketika ibunya bertanya, ini bisnisnya harus cari-cari orang. Mohon maaf, yang cari-cari orang itu adalah Pak Polisi, cari orang yang salah gitu ya.
semua sistem pemasaran itu semuanya memerlukan orang. Ibu aja sebagai penjual nasi, semakin banyak orang yang beli, ibu semakin untung ya. Itu jadi ibu juga sama MLM. Nah, jadi saya hanya menegaskan MLM itu adalah sistem pemasaran dari dulu. Nah, gitu ya. Ya, mungkin ibu bapak yang menonton ini insya Allah ya jauh lebih paham dari saya, karena ilmu saya masih sedikit juga, tetapi saya di sini hanya menegaskan yang saya tahu dan saya pahami ya, karena saya ini notabene sebelumnya bahkan saat ini masih menjalankan bisnis konvensional. Nah, kenapa saya memilih bisnis based corporation ya? Itu karena yang pertama modalnya sangat terjangkau, hanya satu kali juga untuk seumur dunia. Yang kedua tidak ada target, tidak ada tutup poin gitu kan, jadi dijalankan kapanpun mudah, bisa juga gitu ya. Nah, sedangkan ini saya cerita sedikit dari pengalaman saya, karena saya ini memang pelaku bisnis konvensional, bahkan sempat juga bekerja dimanapun, alhamdulillah pernah gitu ya. Sama saya juga pernah bekerja gitu. Nah, saat ini di bisnis konvensional saya itu berjalan dari tahun 2019, yaitu jual beli tanaman. Apalagi alhamdulillah dalam jangka waktu 2 tahun terakhir saya udah bisa ekspor, yaitu untuk ke daerah Jepang, Polandia, dan Amerika Serikat. Nah, ini hanya saya sedikit cerita ya. Mungkin di luar sana banyak yang bisnis di jualan bunga ini beliau berkembang pesat gitu ya, gitu. Itu pasti selama ada kemauan untuk kita mencari pasar, kita bersaing harga dan lain sebagainya, itu udah pasti yang namanya bisnis konvensional ya. Terus yang balik lagi kenapa saya bisa memilih bisnis corporation itu ya, tadi udah saya jelaskan. Nah, perbedaan dengan bisnis konvensional adalah kita setiap bulan harus mengeluarkan yang namanya modal. Nah, dalam 4 tahun terakhir saat ini saya udah mau jalan 4 tahun ini, itu saya modal di awal itu total mencapai 67 juta rupiah. Itu pun saya nyicil juga ke bank gitu ya. Bahkan tanah saya udah sempat saya jual, belum sama sekali sampai saat ini belum bisa balik. Jadi yang namanya bisnis konvensional saya yakin dan percaya Bapak Ibu jauh lebih paham ya. Ini hanya sedikit cerita dari saya pribadi. Jadi 3,5 tahun ini belum ada pengembalian dana. Terus masalah bisnis konvensional ini memang kita sadari ya, itu yang pertama harus kita siap modal. Ada istilah kita harus punya modal 2 atau 3 kali lipat. Nah, kita harus punya modal 2 sampai 3 kali lipat, tapi kita tidak pernah memikirkan resikonya, betul ya? Gitu. Nah, resiko saya untuk jualan online saya, untuk jual beli saya di bisnis konvensional yang saya jalani itu memang sangat cukup ekstrim ya, cukup berat. Ekstrim sih enggak, cukup berat, cuman sama aja lah semuanya juga gitu ya, saling sikut mah ada gitu ya. Tapi kita harus benar-benar meyakini, terutama meyakini bahwa Allah itu maha ada, maha bijaksana, dan maha melihat semua hambanya yang benar-benar istiqomah menjalani kehidupan, ikhtiar maksimal. Alhamdulillah saya pun ditolong gitu kan, bisa ada beberapa buyer sampai saat ini juga tanpa mengganggu aktivitas saya menjalankan bisnis di PT BES. Dan alhamdulillah saat ini minta doanya juga tahun ini di bulan kedua atau bulan ketiga saya tembus motor cash dan mobil cashnya senilai 170 juta insya Allah. Itu ya semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika saya membuat iklan di TikTok maupun di YouTube ataupun di Facebook saya, itu murni jadi karena memang dari perusahaan ini ada yang namanya khususnya di SLC ya. Jadi Masya Allah luar biasa, karena saya baru menemukan perusahaan sebagus ini yang luar biasa sangat. Bahkan visi misinya itu adalah ingin membantu umat terbebas dari hutang riba. Nah, jadi ketika banyak seliweran di TikTok ataupun di sosial media lainnya
itulah iklan rekan-rekan saya gitu ya, iklan rekan-rekan yang sudah bergabung di bisnis PTBS ini, dan insya Allah semuanya real, itu terbukti. Bahkan saya pribadi fokus 3 bulan ini alhamdulillah bonus hariannya saya alhamdulillah sudah dapatkan, tinggal mengejar yang namanya bonus bulanan, mingguan, bulanan, dan tahunannya insya Allah gitu. Jadi semuanya real insya Allah ya, semuanya itu real. Bapak Ibu tinggal mau memahami, mau membuka pikiran, mau mendengarkan apapun informasi itu sangatlah bagus. Karena ketika Bapak Ibu ingin usaha tanpa tahu informasi yang tepat, Bapak Ibu tidak akan mengeluarkan modal. Itu ya. Itu. Padahal di bisnis konvensional ataupun pekerjaan kita tetap masih ada resiko. Gitu ya. Terus yang kedua, walaupun kita bekerja sama, kita pun tetap sama mengeluarkan yang namanya modal. Modalnya apa? Yaitu ketika kita mulai bekerja, tidak mungkin Bapak Ibu, adik kakak bisa nggak mungkin langsung gajian, otomatis ada akomodasi, bensin dan lain sebagainya, itu kan udah termasuk modal juga ya. Itu masih mending kalau pekerjaannya cuma 1 langkah atau 10 langkah dari rumah gitu ya, itu juga tetap sama modal. Tapi ternyata modal yang pertama adalah niat dan keyakinan, juga kemauan untuk sukses. Nah, kenapa kita selalu menggemborkan PTBS gitu kan, kumpul bersama orang-orang positif. Solusi bagi Bapak Ibu yang sudah sekian lama, puluhan tahun bekerja tapi belum membuahkan hasil. Terus yang sudah membangun bisnis konvensional tapi setiap tahun malah gulung tikar, bahkan ngemodal lagi, bahkan malah jadi banyak utangnya. Nah, ini solusi Bapak Ibu di PTBS ini, yaitu selain modalnya terjangkau gitu kan, kapanpun kita jalankan kita bisa. Jadi jangan tunggu kita nanti udah nggak bekerja lagi, justru yuk, kan biasanya kan banyak tuh yang cari sampingan dan lain sebagainya gitu kan. Saya pun di sini tadinya hanya sampingan, tetapi masya Allah luar biasanya PTBS ini perusahaan atau usaha milik kita gitu ya. Karena hak usaha kan, kita belanja, kita ngeluarkan modal, kita belanja, kita dapat produk gitu kan, dan alhamdulillah produknya sangat khasiatnya dan bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, dari situ kita dikasih hak usahanya untuk menjalankan bisnisnya. Bila dikembangkan, berarti bila harus dikembangkan, ketika kita kembangkan potensinya itu 1,670 M. Nah, kerjanya bersama tim juga gitu. Bahkan poin diakumulasi dan lain sebagainya itu karena sangat ringan, sangat mudah. Insya Allah semuanya khususnya yang berada di tim saya, yang dimentori saya, insya Allah saya bantu semuanya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil-hasil di bisnis PTBS ini. Insya Allah tinggal Ibu niatkan saja kemauan Ibu, tekadnya gitu kan, impian-impian Ibu yang tadinya sudah terkubur karena memang tidak ada jalan lain. Insya Allah bismillah, dengan niat Ibu, keyakinan Ibu mau bersama kami di PTBS Corporation dengan modal yang sangat terjangkau, dapat produk pula, itu saya anggap tidak ada modal gitu ya. Nah, ketika impian Bapak Ibu di yang sempat terkubur karena memang tidak ada solusi, insya Allah ketika Bapak Ibu sudah berada di dalam gerbong PTBS ini bersama kita, Bapak Ibu bisa sedikit demi sedikit impian Bapak Ibu kembali muncul, dan insya Allah kita laksanakan, kita segerakan untuk membuatnya menjadi kenyataan bersama tim. Itulah yang saya dan rekan-rekan saya rasakan semuanya gitu ya. Insya Allah semuanya juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Bapak Ibu, itu Anda yang menonton video saya saat ini insya Allah sangatlah beruntung karena mendapatkan informasi langsung dari saya. Alhamdulillah saya pribadi bukan saya mengagungkan, tidak. Kalau saya pribadi alhamdulillah sudah bisa menciptakan, bukan menciptakan ya,
Nauzubillah sudah bisa membantu rekan-rekan saya menciptakan bonus. Nah, gitu. Jadi saya membantu rekan-rekan saya yang ada di bawah saya untuk mendapatkan bonus, baik itu hariannya. Gimana nggak senang gitu, kita bantu orang aja kita senang gitu kan. Bagaimana makanya di sini solusi bantu bebas umat terbebas dari hutang riba, yaitu kita sebagai mentornya atau upline-nya itu kita bantu yang di bawah itu untuk mendapatkan penghasilan. Jadi insya Allah semuanya mentor yang ada di bisnis PT Base ini, di Base Corporation ini semuanya siap membimbing Bapak Ibu gitu, khususnya yang ada di tim saya itu insya Allah semuanya pasti membantu. Terima kasih, mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika diperkenalkan bisnis PT Base, apalagi dengan saya. Bapak Ibu tidak akan dianggurkan, tapi saya bakal langsung, Pak, Ibu kapan ingin sukses, yuk kalau misalkan Pak saya pengen sukses tahun ini atau bulan ini, oke siap, Ibu catat, afirmasikan, saya buatkan agenda-agendanya seperti apa, harus seperti apa, caranya seperti apa, polanya seperti apa, kami siap memberikan dan Ibu siap mempraktekkan, dan itu bareng bersama kami. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa karena saking nikmatnya berada di bisnis PT Base ini bersama tim. Kita membangun tim, membangun aset demi kesuksesan bersama, bukan untuk kesuksesan saya. Nah, terus yang kedua, ada pertanyaan, ya Kang, tapi nguntungin yang di atas. Mohon maaf, ketika Bapak Ibu bergabung saat ini juga, karena saya tidak tahu potensi Bapak Ibu, di sini tidak ada asas injak bawah, tidak ada. Yang ada bagaimana caranya yang di bawah berkembang, baru kita juga pasti berkembang gitu ya. Jadi harus saling membantu gitu ya, gotong royong gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada wah saya yang bakal karena saya upline Anda, saya yang bakal duluan berhasilnya, tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu saat ini memutuskan bergabung belanja, Bapak Ibu siap action langsung, saya tidak akan tahu potensi Bapak Ibu, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan Bapak Ibu lah yang mendapatkan mobil cash, bahkan ke rumah cashnya 1 miliar, jadi total 1,670 M. Kita tidak pernah tahu. Jadi jangan takut, bismillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari saya segitu ya, bukan untuk menggurui atau apapun, tidak sama sekali. Ini hanya berbagi, sharing dari saya. Jika Bapak Ibu menemukan video saya, bismillah, langsung kontak nomor WhatsApp saya. Kalau ini muncul di TikTok, Bapak Ibu silakan klik link yang ada di bio saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.